Hello Motor Jagis. Setelah sukses dengan C3 dan E-C3-nya di Indonesia, sekarang Citroen punya armada baru untuk melawan rival-rivalnya di sini. Iya, ini adalah Citroen C3 Aircross alias varian yang lebih besar dengan jok lebih banyak dan mesin lebih powerfulnya. Dan menurut kita, mobil itu bisa banget mendobrak pasar Indonesia. Kenapa? Karena formulanya itu efektif banget. Pertama, dia adalah SUV 3 baris. Iya, ini adalah SUV 7-seater yang sangat-sangat digemari di Indonesia gitu ya. Yang kedua, kenyamanannya khas banget dengan Citroen yang empuk dan serasa jalan di karpet terbang. Dan yang ketiga, harganya. Penasaran? Tapi senyaman apa mobilnya? Waktu itu pas kita trip ke Perancis bersama dengan Citroen Indonesia, kita kan sudah mereview prototipe dari mobil ini di video yang sebelah sini. Kita udah kupas secara detail luar dan dalamnya gitu ya. Sekarang kita akan coba rasa berkendaranya. Apakah masih senyaman yang Citroen klaim? Kalau gitu kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Bonjour, Madame and Monsieur. Akhirnya sekarang kita kesampaian untuk mencoba langsung mobil yang waktu itu sempat kita review langsung di Paris, Perancis bersama dengan Citroen Indonesia di headquarternya Stellantis. Iya, Citroen C3 Aircross. Dan semenjak kita udah nyobain adik kecilnya yaitu Citroen C3 di video yang sebelah sini, dan juga versi yang listriknya E-C3 di video yang sebelah sini, kita udah penasaran banget gitu ya, karena Citroen udah berhasil merebut hati kami dan membuktikan bahwa mobil terjangkau dan mobil yang kecil itu bantingannya bisa dibuat enak, terasa premium, dan terasa seperti mobil yang jauh lebih besar gitu. Dan itu adalah sebuah engineering feat yang belum kita temukan di mobil-mobil lainnya. Biasanya kan bantingan mobil kecil ya kerasa gitu kan, lebih gerabak-gerubuk, lebih keras. Ya karena memang bodinya kecil, biasa pendek gitu-gitu. Tapi di C3 itu menyejutkan. Ini versi yang lebih besarnya harusnya lebih dewasa lagi gitu kan. Tapi apakah demikian? Nah sekarang kita coba rasa berkendara dari Citroen C3 Aircross ini. Tapi sebelum itu, kalau kalian pengen check out video review lengkap dari mobil ini, kita udah pernah bikin waktu itu kayak yang kita bilang di Paris, Perancis. Detail luar dan dalamnya udah kita ubek-ubek semua. Silahkan kalian tonton di video yang sebelah sini, karena itu udah lengkap banget gitu ya. Nah, sekarang mobilnya udah mendarat di Indonesia dan sudah kita bawa muter-muter BSD. Sebelum kita mulai dengan 3 hal positif dan 3 hal negatifnya, kita bahas dulu dari segi spek and tech-nya dulu. Mobil ini mesinnya berbeda dengan C3 yang hatchback, yang city car kecil gitu ya, karena of course bodinya kan lebih gede gitu kan. Kalau ditaruh mesin itu pastinya kan akan ngeden, akan bolet gitu. Tapi ini jauh dari itu. Kenapa? Karena performa mobil ini itu oke. Thanks to mesinnya yang merupakan unit 1200 cc turbo. Iya. Tenaganya 108 horsepower, oke aja, tapi torsinya 205 Nm, yang artinya cukup perkasa gitu ya. Yang di-made ke transmisi yang juga kita sangat bahagia. Kenapa? Tidak seperti kebanyakan mobil asal India yang transmisinya itu AMT, yang nyendut-nyendut gitu kan, nggak nyaman. C3 Aircross ini untuk varian otomatiknya seperti ini, dia pakai torque converter. Alhamdulillah, dia pakai transmisi matic konvensional 6 speed. Iya, jadi enak banget rasanya tuh, proper gitu. Dan apalagi kan torque converter adalah jenis transmisi yang paling tangguh gitu kan, kalau dibandingkan dengan contohnya CVT yang ringkih, DCT yang ringkih,
AMT yang tidak nyaman, torque converter klasik seperti ini masih the way to go. Turbonya ini yang kita rasakan, dia nggak yang terlalu nge-lag loh. Iya, biasanya kalau mobil turbo kita tarik, dia ada lag dikit, terus baru turbonya spooling kick in gitu ya. Ini tuh cukup instantaneous, jadi tenaganya tuh ready, nggak hanya di putaran menengah ke atas, tapi di putaran menengah ke bawah. Misalnya nih, kita tarik dikit, instan banget gitu. Namun memang rumble-nya masih kedengeran gitu ya, karena kan mesinnya sendiri 3 silinder. Tapi rumble-nya tuh enak didengernya, entah kenapa. Nggak kayak rumble 3 silinder yang apa ya, kayak kosong, kayak kaleng, kayak 3 silinder mobil Jepang gitu. Ini cukup beefy dan muscular. Jadi walaupun dia terdengar ke kabin, kita sih suka. Kita suka engine note dari si C3 Aircross ini. Kayak gue bilang, tenaganya cukup bikin kita tersenyum gitu ya. Jadi oke lah, secara performa dia nggak malu-maluin. Dan kalau memang mobil ini masuk ke kelas LSUV seperti yang gue bilang tadi di intro, karena kan formula mobil ini tuh sebenarnya formula yang Indo banget. Kenapa gue bilang formula Indo banget? Karena dia punya 3 key point yang orang Indonesia tuh suka. Yang pertama, 7-seater. Orang Indo tuh demen banget 7-seater. Walaupun keluarganya cuma berdua, bertiga, 7-seater. Alasannya kenapa? Karena ya kalau nanti mau ngajak kakek nenek bisa gitu. Padahal kakek neneknya setahun sekali doang ketemunya misalnya. Kemudian yang kedua, styling ala SUV. Orang demen SUV nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia, tapi di Indonesia juga sama, karena tren crossover itu lagi booming banget. Dan mobil ini, karena dia lebih besar dibandingkan C3 yang biasa, tentu saja parasnya jadi lebih gagah dan lebih terlihat chunky, bold gitu ya. Termasuk ground clearance-nya juga naik. Ground clearance-nya dia mencapai 200 mm. Jadi udah siaplah buat kalian ajak buat ke jalan-jalan yang hancur dan rusak seperti di Indonesia. Bicara soal dimensi, mobil ini memang juga pastinya lebih besar dibandingkan C3. Jadi dia secara panjang overall dia 30 cm lebih panjang. Dan secara wheelbase dia melar 10 cm. Yang gue suka, dia nggak kayak kebanyakan mobil CBU India yang berusaha untuk nge-squeeze dimensinya di bawah 4 meter. Karena kan kalau di India kan ada regulasi di bawah 4 meter itu dapat keringanan ini ono gitu ya. Seperti contohnya Renault Triber itu kan dia di squeeze supaya dia di bawah 4 meter, makanya belakangnya tepos banget gitu. Ini panjang overallnya itu 4,3 meter, yang artinya dia nggak dapat subsidi-subsidi tersebut. Tapi poin plusnya, mobilnya jadi proper, dimensinya proper. Kemudian dari segi desainnya juga secara siluet gitu ya, secara proporsi itu juga jadi jauh lebih enak dilihat, nggak yang gepeng gitu ya dari depan ke belakang gitu. Jadi oke lah, itu kita appreciate banget. Walaupun uniknya mobil ini masih sharing banyak part loh sama C3 yang biasa gitu ya. Walaupun kalau kita lihat dari luar ini tuh kayak mobil yang beda total gitu. Tapi kalau kita perhatikan detailnya, contohnya lampu depannya yang udah keren sih, karena DRL-nya udah LED kayak X-shape gitu ya. Itu persis plek-ketiplek sama seperti C3 yang hatchback. Lampu belakangnya kita jauh lebih suka karena lampu belakangnya dia pakai desain yang sangat berbeda, dan dia sudah mengadopsi desain language yang dibawa dari Citroen Oli Concept. Jadi udah lebih seperti Citroen yang baru. Tetap two-tone roof, tetap dapat warna bodi yang ekspresif, peleknya juga ring 17 inci, jadi udah oke untuk bodinya, nggak yang kedodoran. Dan kita suka desain peleknya yang sangat-sangat Citroen banget. Palang 4 4 spoke. Zaman sekarang tuh jarang banget ya mobil yang peleknya itu 4 spoke. Masih yang sering begitu tuh Citroen dan Citroen Perancis gitu. Jadi kayak lucu banget, dilihatnya tuh fresh gitu di jalan. Nah sekarang kita akan bahas driving impression dari C3 Aircross ini, mulai dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama-tama yang kita suka tentunya adalah kenyamanannya. Seperti yang gue bilang, Citroen di Indonesia selalu menggembar-gemborkan flying carpet ride, advanced comfort, kenyamanan yang paripurna. Tapi apakah itu hanya marketing gimmick?
Ternyata pas kita coba di C3, enggak. Pas kita coba di C3 Aircross ini juga enggak. Mobil ini bantingannya terasa jauh lebih mahal dan jauh lebih dewasa dibandingkan harga yang ditawarkan. Ingat, mobil ini harganya 300 jutaan kecil gitu ya. Jadi bantingannya ini kayak mobil yang 500 juta ke atas rasanya. Dia meredam jalan-jalan dengan sangat baik. Contohnya nih, sebentar lagi kita akan ke konblok dalam 3, 2, 1. Tuh, ya udah, dep dep. Dia kayak glide along aja gitu. Dan kalau kalian nemuin jalan yang hancur, yang typically kalau mobil di kelas begini tuh kalau kena jalan yang lobang gitu ya, bubrak gitu kan. Ini dia yang dep 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 gitu. Benar-benar sebuah bantingan yang cuman kalian bisa temukan di mobil ini untuk harga segini. Di brand-brand lain, kalau kalian pengen bantingan begini, ya harganya harus 500, 600, 700 juta baru dapat bantingan yang se-refine ini. Jadi, advanced comfort flying carpet ride dari Citroen terbukti no gimmick, nyaman dan bantingannya enak banget. Ditambah lagi dengan yang mereka sebut sebagai cocoon effect. Iya, jadi kabin mobil ini dibuat dengan peredaman yang baik sehingga cukup hening, kemudian relaxing gitu ya, dengan desain dashboard yang La Maison Citroën style yang terasa seperti di dalam rumah Perancis gitu ya. Jadi nggak ada yang terlalu over the top, tapi semuanya works aja, minimalis tapi cantik dan quirky gitu. Kalian bawa mobil ini ditambah dengan joknya yang juga sudah mengaplikasikan advanced comfort seats. Ini joknya fabric ya, gue suka ya, nggak pakai kukulitan yang bikin panas. Fabric dengan motif denim yang bikin dia tuh adem dan nyaman. Dan driver dapat armrest, sehingga kalau kalian pengen nyetir nyantai kayak gini, terus kita rendahin dikit gitu ya, woi deh, udah enak banget, siap deh buat kalian jalan keluar kota tanpa masalah. Jadi nice. Kenyamanannya Citroen banget. Itu kata yang tepat, Citroen banget. Dan bagi kalian yang pernah nyobain Citroen harusnya sudah mengerti apa yang gue maksud. Karena Citroen memang terkenal untuk membuat kenyamanan yang accessible. Jadi kenyamanan itu tidak dijual mahal oleh mereka. Dari varian yang entry level sampai varian yang top of the line, semuanya super nyaman. Kemudian yang kedua adalah soal easy to drive-nya. Mobil ini no hassle, sangat mudah untuk dikemudikan thanks to dimensinya yang walaupun dia 7-seater, dia cukup kompak gitu ya, di ukuran 4,3 meter. Secara lebar dia juga sangat mirip dengan C3, hanya saja fendernya dia lebih gembung-gembung untuk ngimbangin bodinya yang memang lebih bulky ini gitu ya. Tapi secara overall dimensinya cukup kompak, jadi kalau kalian pengen bawa sehari-hari itu bawa masih terasa sangat mudah, apalagi kacanya gede-gede sampai ke belakang, visibility ke depan, ke samping, ke belakang, semuanya pun terasa besar dan enak. Kemudian juga kalian duduk di posisi yang memang agak tinggi ya, jadi seolah di set untuk commanding gitu ya. Untuk jok driver sih dia masih ada seat height adjuster. Gue udah turunin ke posisi paling bawah, ini posisinya masih terasa agak tinggi. Tapi untuk contohnya jok passenger gini-gini, dia kan fix ya, tidak bisa naik turun, itu memang terasa tinggi gitu. Jadi mobil ini memang formulanya lagi-lagi mengerti marketnya, yang dimana Indonesia orang suka jok yang tinggi dan commanding gitu kan. Jadi terasa seperti itu. Setirnya juga demikian, dia lumayan berbobot tapi nggak sampai yang bikin pegel. Jadi dia memberikan feedback yang cukup baik, cukup akurat, tapi tetap ada assistance yang membuat setirnya jadi terasa enteng. Dan memang Citroen bilang itu juga sengaja supaya kalian bawa mobil ini pas harian itu ya comfort oriented. Memang Citroen bilang mobil ini bukan untuk ugal-ugalan gitu ya. Jadi ini benar-benar pure comfort SUV. Maneuverability-nya juga sangat baik, turning radius-nya nggak gede-gede amat untuk mobil Eropa. Jadi untuk dipakai harian, mau dipakai untuk ngampus, anak kampus, ibu-ibu, segala macam, itu masih bisa bawa mobil ini dengan sangat mudah dan nyaman. Kemudian yang ketiga, surprisingly yang gue suka dari mobil ini adalah simplicity dan no gimmicknya. Zaman sekarang mobil makin banyak gimmick, makin banyak fitur baru
yang terkesan keren, tapi kalian tanya juga ke diri kalian sendiri, pakai nggak sih fiturnya gitu kan? Karena nggak semua fitur yang dijejelin ke mobil itu kepake gitu. Mobil ini simple banget. Kunci masih kunci putar biasa. Kemudian secara contohnya bahkan fitur-fitur seperti ADAS, seperti cruise control, dia belum ada. Tapi fitur yang kalian butuhkan semua, yang kalian pakai sehari-hari itu udah ada. Contohnya, infotainment widescreen besar, sangat responsif, udah ada Android Auto, Apple CarPlay. Audionya memang unbranded, tapi dia 6 speaker dan suaranya enak. Serius, vokalnya tuh dapet banget gitu. Kalau kalian putar musik yang kayak ada harpanya gitu ya, semuanya kedengeran dan semuanya clarity-nya sangat baik. Ini kalau mau dikasih brand di speakernya, orang pun akan percaya, karena memang untuk sebuah speaker unbranded itu speakernya enak banget. AC belum digital tapi udah lengkap. Nah, itu contohnya maksud gue. Kayak kalau gue pribadi, gue lebih pilih AC model knob tapi lengkap dibanding AC model digital tapi arah sembur cuma ke muka doang, nggak guna menurut gue gitu ya. Ini AC masih model puter tapi dia arah sembur lengkap, ke depan, ke kepala, kaki, front defogger, rear defogger semua udah ada. Bahkan dia masih ada chiller dan heaternya. Jadi masih full spec, tidak ada spec down. Kayak gini gue lebih prefer, lebih suka gitu. What you see, what you get gitu. Transmisi modelnya gate shifter, old school. Tetap ada manual shift mode, kalian pakai, masih bisa pakai buat manual shifting gitu ya. Speedometer, ini dia sudah full digital dan desainnya nggak yang terlalu mencoba pengen sci-fi yang apalah ada muter-muter apa segala macam. Simple, dial tengahnya speedometer, udah kanan kirinya temperature dan fuel gauge. Tapi ini masih bisa kalian pilih-pilih di info yang penting aja. Kayak contohnya sekarang lagi RPM. Kalau kita cycle bisa jadi eco indikator, dan MID ada trip A, trip B. Termasuk ada juga tire pressure monitoring system yang memberikan kalian warning jika salah satu ban kalian kurang angin. That's it, udah simple. Tapi yang kepake ada, kayak TPMS gitu kan kepake ada. Gak ada tuh gimmick-gimmick aneh-aneh di sini gitu. Namun tentunya gak ada mobil yang sempurna. Sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Citroen C3 Aircross ini. Yang pertama-tama adalah soal getaran 3 silindernya. Ya, yang namanya mobil 3 silinder pasti akan bergetar. It's physics, fisika gitu ya. Getaran 3 silindernya itu terkadang masih berasa kayak contohnya ke part-part yang langsung nyambung ke dalam, kayak contohnya pedal atau setir gitu ya. Itu masih berasa kalau misalnya kalian lagi contohnya lagi narik kayak gini nih. Tuh, masih berasa. Tapi untungnya yang kayak gue bilang, engine note-nya atau suara mesinnya, raungannya itu enak buat didengar. Dia terasa berotot gitu ya. Grrrr. Bukan raungan 3 silinder yang kayak kaleng. Kemudian yang kedua adalah soal rasio transmisinya. Memang Citroen bilang bahwa C3 Aircross yang kita coba ini masih merupakan proto. Iya, jadi masih belum sempurna. Iya, masih prototype gitu ya. Dan masih akan dilakukan penyempurnaan sampai mobil ini launching di bulan April. Yang kalau kalian nonton ini artinya udah bulan April. Tapi kita syuting ini di sebelum IMS. Jadi agak jauh tuh ya, masih banyak room for improvements. Di sini yang gua rasa transmisi ini timingnya masih agak tell me gitu. Maksudnya kayak kalau saya kalian tarik gitu responsif, tapi kalau misalnya kalian lagi di stop and go traffic, lagi di jalan-jalan yang mungkin macet gitu ya, dia terkadang suka kayak efek rubber band gitu loh. Jadi kayak mobilnya kayak gitu, kayak dia agak kayak bingung mau masuk gigi berapa. Nanti mereka memang bilang ini akan dilakukan software update juga. Jadi yang kita lakukan sekarang juga sekaligus untuk mengetes mobil ini dan memberikan mereka feedback apa aja yang kurang, dan ini adalah salah satu yang gue bilang. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah minim fitur safety. Iya, seperti yang gue bilang, mobil ini no gimmick. Secara minimalisme gue suka karena
ya udah, mobil nyaman, that's it gitu ya. Tapi alangkah lebih baik kalau fitur safety-nya juga sedikit dinaikin. Oke, nggak usah ada ADAS yang sampai adaptive cruise control atau traffic jam assist, nggak perlu yang sampai begitu gitu ya. Mungkin sekedar airbag ditambah, tapi secara overall menurut gua hal yang menjadi daya tarik utama dari mobil ini tetap ditawarkan dengan sangat jelas dan sangat terasa ketika kalian berada di dalam kabin si Citroen C3 Aircross ini. Karena mau bagaimanapun mobil ini, mau dia fiturnya sedikit, mau dia no gimmick, tetap ini adalah sebuah Citroen yang mengedepankan kenyamanan. Dan kalau bicara kenyamanan, ride quality-nya, peredamannya, kualitas audionya, interface head unitnya, interface speedometernya, itu semua sudah membuat kita tiap kali masuk ke mobil ini itu terasa seperti masuk rumah. Jadi nyaman. Jadi setiap perjalanan kalian tuh kalian gak capek. Kalian menikmati macet, ya nikmatin aja udah gitu kan. Kayak bener-bener sebuah komuter yang cocok untuk Indonesia. 7-seater SUV, nyaman, harganya terjangkau. Jadi harusnya mobil ini bisa laku di sini. Tinggal kita berharap Citroen kedepannya bisa mungkin menambah jaringan dealer, meningkatkan after sales, dan memberikan yang terbaik kepada Citroenist, orang-orang para pengguna Citroen di Indonesia, sehingga Citroen bisa kembali berjaya seperti zaman dulu. Karena fansnya Citroen dari zaman dulu sampai sekarang itu masih ada, dan mereka pun masih sangat menyukai, mencintai brand asal Prancis yang terkenal dengan kenyamanannya ini gitu ya. Dan I'm happy to announce that bahkan di mobil yang harganya segini, kenyamanan Citroen masih tetap dipertahankan. Bravo. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu aja guys, sedikit fun drive kita mengenai si Citroen C3 Aircross. Menurut kalian gimana? Menurut kita sih, kalau harga mobil ini benar di 300 juta kecil, ini menjadi salah satu alternatif yang paling menggiurkan di kelas LSUV kali ya. Sebenarnya Citroen nggak bilang kalau ini adalah kelas LSUV, tapi kalau menurut kita di Indonesia sih, yang formatnya begini, ya masuknya LSUV gitu ya. Mesin nggak terlalu gede, tapi dia powerful karena dia turbocharged, dia juga 7-seater, bodinya juga cukup kompak, tapi pas kita cobain ke belakang, dia juga cukup lega gitu ya. Jadi benar-benar full of surprises. Apalagi mobil ini juga didukung dengan bantingan khas Citroen yang luar biasa nyaman, ala-ala flying carpet ride gitu. Mendingan dibanding kalian dengerin gua ngomong dan ngebacot, kalian langsung aja test drive mobil ini. Karena mobil ini memang harus dicoba dulu gitu kan. Performanya, kenyamanannya, audionya yang walaupun unbranded tapi sangat nikmat itu kalian harus coba sendiri. Cocoon effect dari bagian dalam kabinnya. Dan pada saat kita bikin video ini memang Citroen belum announce harganya, tapi kalau kalian udah nonton artinya mobil ini udah grand launching yang harganya kita akan pin di comment section di bawah gitu ya, seperti itu. Tapi yang jelas katanya sih 300 juta kecil nggak nyampe 350 juta rupiah, yang artinya dia akan bersaing langsung dengan mobil-mobil seperti Toyota Veloz, Mitsubishi Xpander Cross, Hyundai Stargazer X, dan teman-teman kayak gitu. So, thank you banget kepada Citroen Indonesia yang udah pinjamin kita Citroen C3 Aircross ini untuk kita ulas di Laknat Soto Jangki. Artinya sekarang ulasan C3 Aircross kita udah lengkap ya. Untuk review yang mendetail, luar dalam, termasuk hal annoying dan interestingnya, silahkan kalian tonton dulu video yang satu ini. Karena waktu itu kita udah review di Perancis pada saat mobil ini masih belum rilis bahkan. Jadi luar biasa banget. Dan sekarang kita sudah merasakan rasa berkendaranya, dan ternyata flying carpet ride-nya nggak bohong. Karena memang mobil dengan harga segini harusnya tidak memiliki ride quality yang sebaik ini. Tapi Citroen dengan advance comfort-nya membuktikan kalau mobil murah juga bisa sangat nyaman. Kayak gitu. So, thank you juga ke kalian semua yang nonton. Kalau kalian suka dengan cara bikin apa, kalian support kami, subscribe YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Ya pun juga sosmed kami untuk Instagram kami Laknat Soto sampai sini. Sponsor dan informasi terbaru mengenai otomotif yang menarik seperti Citroen C3 Aircross ini. Oke, we'll see you guys in the next video. Ride safe
and gospel.